Halo para pemirsa yang baik hati. Ini tentang mengenali kebiasaan buruk yang merusak pikiran seseorang. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kebiasaan memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk karakter dan kualitas hidup seseorang. Sebagian besar dari kita menyadari bahwa kebiasaan yang baik dapat membantu kita mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Namun demikian, seringkali kita mengabaikan dampak negatif dari kebiasaan buruk yang kita miliki. Kebiasaan buruk tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan mental dan keuangan seseorang. Dalam konteks keuangan, kebiasaan buruk dapat menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan finansial, bahkan kemiskinan. Dalam pembahasan ini, kami akan menjelajahi beberapa kebiasaan buruk yang memiliki potensi merusak pikiran dan keuangan seseorang, serta bagaimana kebiasaan-kebiasaan ini dapat diidentifikasi dan diatasi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kebiasaan buruk ini, diharapkan kita dapat mengambil langkah-langkah yang lebih efektif menuju kesejahteraan mental dan keuangan yang lebih baik. Kebiasaan buruk yang bisa membuat seseorang menjadi miskin secara mental dan finansial, di antaranya 1. Menunda-nunda. Menunda-nunda tanggung jawab dan pekerjaan penting dapat menghambat kemajuan dan menciptakan stres yang berkepanjangan. Yang kedua, ketidakdisiplinan. Pengelolaan uang yang buruk seperti pengeluaran yang tidak terencana atau penggunaan kartu kredit secara berlebihan dapat menyebabkan masalah keuangan jangka panjang. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki tujuan atau rencana. Tidak memiliki visi jangka panjang atau rencana yang jelas dapat mengarah pada keputusan impulsif dan ketidakstabilan finansial. 4. Berpikir negatif. Pola pikir negatif atau pesimis dapat menghambat kemampuan seseorang untuk melihat peluang dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kehidupan. 5. Tidak menghargai pendidikan dan pembelajaran. Ketidakmampuan untuk terus belajar dan berkembang dapat membuat seseorang tertinggal dalam persaingan dan peluang yang ada. 6. Berpengaruh buruk. Bergaul dengan orang-orang yang memiliki kebiasaan buruk atau pola pikir yang negatif dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang secara negatif juga. 7. Ketidakseimbangan hidup. Tidak menjaga keseimbangan antara pekerjaan, waktu luang, dan hubungan sosial dapat mengakibatkan stres dan ketidakpuasan hidup. Mengubah kebiasaan buruk ini dan menggantinya dengan kebiasaan yang lebih baik dapat membantu seseorang untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai kesuksesan baik secara keuangan maupun mental. Kebiasaan menunda-nunda. Seorang mahasiswa yang memiliki tenggat waktu untuk mengumpulkan tugas besar dalam 1 minggu, alih-alih mulai mengerjakan tugas sejak awal, ia memilih untuk menunda-nunda dan menunda pekerjaan tersebut sehingga hari terakhir. Setiap hari ia merasa bahwa masih ada banyak waktu, sehingga ia menggunakan waktu luangnya untuk hal-hal yang kurang penting seperti menonton film atau bersosialisasi tanpa memikirkan tanggung jawab akademisnya. Pada akhirnya hari terakhir pun tiba dan ia menyadari bahwa masih ada begitu banyak hal yang harus dilakukan. Tekanan dan stres meningkat secara signifikan, namun waktu yang tersisa sangat terbatas. Akibatnya kualitas pekerjaan yang dihasilkan tidak optimal, atau bahkan ia harus menyerahkan tugas tersebut terlambat dengan risiko mendapatkan nilai yang rendah.
Kebiasaan menunda-nunda telah mengakibatkan dampak negatif pada kesejahteraan mental dan akademis mahasiswa tersebut. Seandainya ia mengelola waktu dan tanggung jawabnya dengan lebih baik, ia bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dan menghindari stres yang tidak perlu. Tentang ketidakdisiplinan keuangan, seseorang yang memiliki pendapatan tetap setiap bulan namun tidak memiliki rencana pengeluaran yang jelas, setiap kali mendapat gaji dia cenderung menghabiskan uangnya secara impulsif untuk hal-hal yang mungkin tidak diperlukan, seperti makan di restoran mewah, berbelanja barang-barang mahal, atau liburan yang tidak direncanakan. Ketika tagihan bulanan tiba, dia sering kali tidak memiliki cukup uang untuk membayar semua tagihan atau menyisihkan uang untuk kebutuhan mendesak di masa depannya, seperti dana darurat atau tabungan pensiun. Akibatnya dia sering kali terjebak dalam siklus utang atau tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu. Meskipun dia mungkin memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ketidakdisiplinan finansialnya membuat rentan terhadap masalah keuangan jangka panjang, seperti utang yang menumpuk, stres keuangan, dan ketidakstabilan finansial secara umum. Dengan mengembangkan kebiasaan disiplin finansial seperti membuat anggaran bulanan, menyisihkan dana untuk tabungan dan investasi, serta mengendalikan pengeluaran secara bijaksana, seseorang dapat menghindari jebakan ketidakdisiplinan keuangan dan mencapai stabilitas keuangan yang lebih baik. Tentang tidak punya rencana dan tujuan hidup. Seseorang yang menjalani kehidupan sehari-hari tanpa memiliki tujuan atau rencana yang jelas untuk masa depannya. Dia bangun setiap pagi, melakukan rutinitas sehari-hari tanpa arah yang jelas, dan hanya mengikuti alur hidup tanpa visi yang jelas tentang apa yang ingin dicapai. Karena tidak memiliki tujuan yang ditetapkan, dia cenderung merasa kehilangan arah dan motivasi dalam hidupnya. Dia mungkin terjebak dalam rutinitas yang monoton dan merasa tidak puas dengan keadaan hidupnya. Tanpa tujuan yang jelas, setiap tindakan atau keputusan yang diambilnya cenderung bersifat impulsif dan tidak terarah. Dalam jangka panjang, ketidakmampuannya untuk merumuskan tujuan dan rencana hidup yang konkret dapat menghambat pertumbuhan pribadinya dan mencegahnya mencapai potensi penuhnya. Tanpa tujuan yang jelas, dia mungkin merasa kebingungan atau bahkan kehilangan motivasi untuk terus maju dalam kehidupannya. Dengan menetapkan tujuan yang spesifik dan membuat rencana untuk mencapainya, seseorang dapat memberikan arah dan makna yang lebih besar dalam hidupnya. Tujuan ini dapat menjadi sumber motivasi dan panduan yang membantu seseorang menavigasi kehidupannya dengan lebih efektif, mencapai pencapaian yang lebih besar, dan merasa lebih puas dengan hidupnya secara keseluruhan.